Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah summa alhamdulillah alladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana wa imamana wa qurrata ayunina wa mujahidana wa murabbina Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama saya mohon maaf, seharusnya tadi Pak Sadri Al-Akbar langsung ke sini. Tapi wa ma ansani illa syaitan, tidak ada yang bisa melupakan saya ini kecuali hanya gangguan setan barangkali Pak. Lupa dan lupa betul. Bahkan saya tadi jam 7:30 punya janjian dengan seseorang, biasa Pak, urusan proyek saya di Cembor, di Trawas, masalah urusan state key. Akhirnya saya tunda, tolong ditunggu, kalau mau tunggu silakan. Insya Allah saya jam 9-an baru bisa keluar dari Al-Wahyu, saya bilang. Dan Alhamdulillah akhirnya saya tengah jalan balik ke sini Pak. Begitulah takdir Allah berlaku bagi kita semua. Mudah-mudahan ini tidak mengecewakan Bapak dan Ibu sekalian. Sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya. Jamaah sekalian, luar biasa memang. Kita ini setiap masuk bulan Rajab, dan Rajab ini adalah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk pemuliaannya juga kejadian Isra dan Mi'raj terjadi di bulan Rajab ini. Inna iddatash syuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim. Sesungguhnya jumlah bilangan dalam satu tahun itu ada 12 bulan dalam catatan Allah. Ketika Allah menciptakan alam semesta ini ada 12 bulan. Dari bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, sekarang Rajab. Setelah itu Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, balik lagi ke Muharram. Dari 12 bulan ini ada 4 bulan mulia. Minha arba'atun hurum, kata Nabi. Ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Apa itu 4 bulan? 4 bulan yang dimuliakan itu salasun mutawaliyatun, 3 berturut-turut, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Biasanya Pak, ini dikenal dengan musim haji. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Saya hanya bisa berdoa, mudah-mudahan jenengan semua yang hadir di sini sebelum meninggal dunia ditakdirkan oleh Allah bisa melaksanakan ibadah haji. Karena ini merupakan rukun Islam bagi kita semua. Dan ini dinamakan bulan-bulan mulia. Nah, yang satu menyendiri. Kapan itu? Yang sekarang sampean berada di dalamnya. Rajab.
al-mudar, kata Nabi. Nah saudara, saya yakin salah satu bentuk pemuliaan Allah terhadap bulan ini adalah juga di Isra Mi'rajkannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina situ, sampai kemudian naik ke Sidratil Muntaha. Dan mudah-mudahan Pak, duduknya kita malam ini adalah bentuk pemuliaan kita terhadap bulan ini, insyaAllah. Nah saudara, menarik memang jamaah sekalian. Saya akan mencoba Pak merenungi ayat yang dibacakan tadi oleh Ustaz Satun, tinjauan sejarahnya, dan kenapa pula ada Isra dan Mi'raj ini dalam sejarah kehidupan perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi, luar biasa ini. Allah memulai Pak dengan kata-kata subhana, maha suci Allah. Sebenarnya jenengan kalau sudah mendengar kata-kata subhana, selesai sudah Pak. Kalau kita punya iman, apapun yang terjadi kepada Rasulullah itu memang kehendak Allah, Allah yang maha suci. Subhanalladzi, dimuqaddimin dengan kata-kata subhana, maha suci Allah. Alladzi asra bi'abdihi, yang telah menjalankan hambanya. Jadi Nabi Pak itu tidak berjalan sendiri, yang menjalankan siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Asra bi'abdihi lailan, pada satu malam. Masya Allah. Minal Masjidil Haram, dari Masjidil Haram Mekah, di situ ada Ka'bah jamaah sekalian, ila al-Masjidil Aqsa, yaitu di Palestina jamaah sekalian, di Al-Quds. Dari Masjidil Aqsa ini naik ke Sidratul Muntaha, langit paling 7, berjumpa langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita tahu semua ada misi yang sangat luar biasa Allah berikan kepada Rasulullah. Kemudian turun, misi itu adalah kewajiban bagi kita untuk melaksanakan salat 5 waktu. Turun lagi Pak ke Al-Aqsa, kemudian terus berangkat ke Mekah, ke Masjidil Haram, balik lagi dalam waktu 1 malam. Ini logika apapun pula tidak masuk. Pesawat Pak, kalau ada terjadi saat ini, ada pesawat yang ada saat ini Pak, langsung lebur pesawat itu, hancur. Karena begitu cepatnya jemaah sekalian. Tapi ketika Allah sudah memuqaddimai, subhanalladzi, maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya. Jadi yang menjalankan itu siapa? Allah Subhanahu wa taala jemaah sekalian. Pada 1 malam dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Nah, jamaah sekalian, saya sebelum kemana-mana, tolong Pak disebut oleh Allah, inilah Pak satu-satunya masjid atau dua-duanya masjid yang disebut secara khusus oleh Allah dalam Al-Quran, ya, yaitu Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Ada lagi juga masjid tapi tidak disebut namanya Pak, la Masjidul Ussisa 'ala Taqwa, itu Masjid Quba. Insyaallah kalau sampean nanti umrah dan bisa haji pasti mampir ke situ. Kata Nabi, kalau sampean berangkat dari rumah atau dari hotel, berwuduk dalam kondisi bersuci, kemudian berangkat ke Masjid Quba, salat 2 rakaat saja, seakan-akan kita sedang melaksanakan umrah, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ikhwatul iman, tapi yang disebut namanya langsung Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Ikhwatul iman, ini sinyal Pak dari Allah Subhanahu wa taala, supaya kita ada perhatian khusus Pak pada 2 masjid ini. Tentu kalau tambahan Nabi, ada lagi masjid namanya Masjid Nabawi. Beliau mengatakan, la tasyuddur rihal illa ila salasati masajid. Kalian tidak boleh bersungguh-sungguh bepergian, ya, meluangkan waktu yang panjang, mengeluarkan juga dana yang banyak, kecuali pada 3 tempat saja. Boleh Pak sampean, ya, serius. Duitnya sampai habis, ya jangan habis, tidak boleh juga jamaah sekalian ya. Serius Pak, waktu panjang, kemudian sambil bernikmat-nikmat pada 2-3 tempat ini. Apa itu? Pertama, Masjid Hada, Masjid Nabawi. Insya Allah kalau sampean umrah dan haji, pasti kita akan ke sana. Karena kita ngejar dengan nasihat Nabi kepada kita, arahan Nabi kepada kita. Orang kalau salat Masjid Nabawi itu sama saja dengan kita salat berapa? 1000 kalinya Pak ya.
Ya, tapi kalau kemudian kita salat yang kedua wa Masjidil Haram, yang kedua adalah Masjidil Haram yang juga disebut secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Minal Masjidil Haram. Ini begitu Pak, begitu disebut oleh Allah ada perhatian khusus. Paling tidak buat kita punya semangat untuk umrah dan haji. Seperti itu jamaah sekalian. Dan jangan main-main loh Pak ya. Monggo urusan umrah dan haji ini bagi sampean kalau sudah mampu, jangan banyak pertimbangan. Nanti pertimbangan Allah pada kita juga lebih susah Pak. Ya, jangan medit, jangan berpikir macam-macam. Ya, kalau sudah mampu daftar. Ustadz nunggunya lama, tidak apa-apa. Yang minimal niat sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Kalau sanggup betul ikut furada tidak apa-apa Pak. Saya katakan tadi la tasyuddur rihal. Karena yang diperintah oleh Allah untuk bagi kita untuk menyempurnakan rukun Islam kita ini yang 5 ini. Yang kelima ini itu naik haji ke Baitullahil Haram. Masjidil Haram. Insyaallah Pak, sampean salat di Masjidil Haram, saya tidak bicara tentang hikmah haji ya, karena ini momentumnya momentum Isra Mi'raj. Insyaallah kalau salat di situ sama dengan salatnya berapa? 100.000 kalinya. Ini jadi panjang kalau saya bicara ini jamaah sekalian ya. Nah, kemudian ada yang lagi yang ketiga Pak. Ilal Masjidil Aqsa. Nah, yang sekarang lagi dalam cengkraman umat Yahudi. Saya sudah ke sana jamaah sekalian. Memang teriris Pak hati kita ya. Sebenarnya sampai Pak setiap masuk momentum Rajab ini langsung mulai kata orang Madura Pak ngalkal Pak apa? Mendidih darah kita Pak, di darah kita ini Pak. Bagaimana Palestina ya, kota suci, masjidnya juga masjid yang disakralkan milik kita umat Islam dicengkram oleh mereka. Sampai masuk Pak, setiap pintu-pintu masuk dijaga oleh mereka, oleh orang Yahudi. Kayak kita tidak punya izzah jamaah sekalian gitu. Tapi saya yakin Pak, saya yakinnya. Ini Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa, ini miliknya Allah Subhanahu wa taala. Kita memperhatikan atau tidak memperhatikan, kita mendoakan pembebasan Al-Aqsa atau tidak mendoakan, tetap Al-Aqsa akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apakah kita termasuk Pak orang yang dipilih oleh Allah untuk memikirkan Al-Aqsa ini jamaah sekalian? Makanya urusan Palestina Pak bukan hanya urusan orang Palestina saja. Urusan kita semua ma'asyal muslimin. Kita punya tanggung jawab untuk memerdekakan Palestina ini jamaah sekalian. Untuk kemudian ada izzah Pak, kebanggaan Al-Aqsa milik kita semua. Dan ini memang ini mungkin cara Allah Pak kepada kita supaya terus perjuangan ini berjalan terus Pak. Saya jadi merenung Bapak Ibu. Nanti kata Nabi, itu tanda-tanda dekatnya kiamat ma'asyal muslimin. Itu nanti Pak tidak ada satu Yahudi pun Pak di sana jamaah. Kalau sekarang sampai lihat Palestina Pak di Google atau di mana sudah nggak ada lagi Pak. Yang ada Israel jamaah sekalian. Nama Palestina sudah tidak ada jamaah sekalian. Unik. Dan memang ini sekarang Pak yang tanah yang ada di Gaza itu mungkin 5-7% jamaah sekalian. Dan tapi sampai sekarang tidak bisa diinvasi oleh Yahudi ini. Yang lainnya Pak di tepi baratnya itu jamaah sekalian itu dipecah-pecah Pak. Dibuat kecamatan-kecamatan tapi terpisah jamaah kan. Tapi kecamatan yang lain Yahudi semua ma'asyal muslimin. Kayak tidak masuk akal. Nah ini sekaligus saya ingin memberikan gambaran ini semangat kita Pak, semangat memerdekakan Al-Aqsa. Jamaah sekalian, tolong Bapak Ibu, ya itu dulu Pak, Ibu, jamaah sekalian, siapa Pak tidak bangga dengan Al-Aqsa? Ya, dulu orang-orang Inggris Pak pada tahun 1935 ketika ingin memerdekakan Al-Aqsa tidak dimerdekakan begitu saja ma'asyal muslimin. Tapi Inggris Pak sengaja sebelum dia meninggalkan Al-Aqsa, meninggalkan Palestina, itu Pak Yahudi dari Amerika, Yahudi dari Inggris, Yahudi dari Eropa, ya dari Belanda, dari Jerman, semuanya jamaah sekalian, bahkan Yahudi dari India, dari Afrika suruh masuk semua Pak di situ. Dan mereka datang membawa berbagai macam cara untuk kemudian merusak mentalitas, moralitas, akhlak, semangat ibadah yang dimiliki oleh orang-orang Palestina. Saya kalau baca itu jamaah sekalian sekaligus nyindir-nyindir teman-teman Palestina yang datang.
Ya, itulah ya akhi wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Begitulah hari diputar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanya Pak, itu mereka datang membawa minum-minuman keras. Membawa, kalau sekarang mungkin kayak narkoba jamaah sekalian ya. Ganja segala macam. Tontonan-tontonan, majalah-majalah yang kotor, sampai kemudian anak-anak muda dan orang-orang Pak tidak semangat lagi beribadah jamaah sekalian. Mereka ketagihan, setelah ketagihan ma'asyal muslimin apa? Dibeli lagi Pak oleh mereka, tapi dengan catatan pinjam jamaah sekalian. Begitu pinjam, tidak mau bayar, diambil Pak tanahnya, diambil sertifikat tanahnya, diambil sertifikat rumahnya, dikasih lagi sampai ketagihan, hanya dijual Pak, dilepas pada mereka. Akhirnya mereka berkembang Pak, berkembang tanah itu dikuasai oleh mereka jemaah sekalian. Sekarang Pak 95% itu tanah, sertifikat tanah atas nama orang-orang Yahudi ma'asyal muslimin. Mudah-mudahan tidak terjadi pada bangsa kita Pak ya. Halo Pak, kita ini umat mayoritas tuh Pak, terbesar pada bangsa dan negeri ini ya. Tapi secara, mohon maaf, secara ekonomi kadang-kadang kita kurang berdaulat ma'asyal muslimin, dikendalikan oleh mereka. Saya khawatir Pak, dulu kita masih ingat Jakarta Pak. Saya masih ingat Jakarta rame ya ketika Pak Anies jadi gubernur di sana. Kan luar biasa jamaah sekalian ya, masalah reklamasi Pak. Dulu gubernur sebelumnya dibuka lebar-lebar. Ternyata di Jawa Timur ini Pak, reklamasinya lebih duluan lagi Pak. Kalau sampean lihat dari Pandar Mentari Pak sampai ke mana? Ke Tuban sana Pak, sudah milik mereka semua ma'asyal muslimin. Direklamasi semua Pak, pabrik-pabrik semua yang dimiliki oleh mereka. Kita semua minggir semua Pak. Dulu Jalan Darmo Pak, Jalan Raya Darmo jamaah Surabaya ini Pak. Tidak usah kemana-mana lah, kota saja Pak. Saya tahu betul. Tahun 60-an, 70-an kita masih punya izzah. Kalau tidak punya bangsa Ningrat atau orang-orang Arab, turunan Arab Pak. Sekarang kalau sampean lihat Pak, tinggal 1-2 orang, semua jadi kantor-kantor mereka semua ma'asyar muslimin. Kenapa? Etos kerja kita tidak muncul, semangat belajar kita juga nggak muncul, dan lain sebagainya. Kenapa? Dibawakan oleh orang-orang di luar kita ma'asyar muslimin. Nah, balik lagi, biar ini jadi contoh saja jemaah sekalian, saya hanya memberikan gambaran. Palestina juga begitu. Alhamdulillah muncul satu kelompok dari orang-orang dari Hamas yang terjadi, yang ada di Gaza Pak. Sebagian juga masih ada di tepi barat juga. Mereka mengadakan pergerakan perlawanan pada mereka. Mudah-mudahan, dan saya yakin mereka ini Pak tidak selamanya sampai hari kiamat akan bergejolak. Nah, saudara, apa maksudnya jemaah sekalian? Ketika Allah menyebut subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjid. Kenapa kok tidak lewat masjid yang lain, Pak? Sengaja disebut oleh Allah supaya kita ada kesadaran ma'asyarul muslimin. Jangan lupa untuk memikirkan dua tempat mulia ini. Tambah satu lagi Pak dengan Masjid Nabawi ini. Ini adalah kota suci kita. Tanggung jawab kita. Dan setiap kita masuk bulan Rajab seperti ini, seharusnya semangat kita semangat berjuang seperti itu ma'asyarul muslimin. Oke. Yang kedua, saudara sekalian, ini pendekatan perjuangan dakwahnya, Pak. Inilah satu-satunya mukjizat, Pak, yang luar biasa yang Allah berikan hanya kepada Nabi kita. Ditemani oleh Nabi Allah Jibril malaikat Jibril alaihissalam dengan kendaraan buruknya itu naik ke Sidratil Muntaha. Inilah, Pak, satu-satunya syariat yang turun di marhala Mekah. Jadi Nabi di Mekah, ma'asyar muslimin, sampean tahu kan bagaimana perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah itu. Allahu Akbar. 40 tahun Nabi, ketika berumur 40 tahun sebelumnya, Pak. Jadi 0 tahun sampai umur 40 tahun Nabi dibangga-banggakan sama bangsa Quraisy. Begitu ada perintah dari Allah, fasda bima tu'mar wa a'rid 'anil jahilin, ayo bangkit ya Muhammad. Tampakkan apa yang kau diperintahkan oleh Allah, sampaikan pada umatmu, dan berpalinglah dari orang-orang yang tidak tahu akan misimu ini. Ini perjuangan mulia gitu. Itu Pak, kemudian Masya Allah, perlawanan luar biasa. Berbalik langsung jamaah sekalian, dari tadinya mencintai Nabi, memusuhi Nabi. Berbagai macam tuduhan menimpa kepada Nabi. Hari demi hari bukan semakin kondusif dakwah ini, ma'asyar muslimin. Sampai pernah terjadi boykot ya.
3 tahun berturut-turut Pak, al-muqata'ah, sampai tertulis Pak di pintu Ka'bah di Multazam itu resmi Pak, keputusan negara kalau sekarang jemaah sekalian, tidak boleh berhubungan dengan Muhammad dan pengikut Muhammad, tidak boleh ada transaksi jual beli dengan Muhammad dan pengikut Muhammad. Kalau sampai ketahuan langsung dieksekusi jemaah sekalian. Bayangkan 3 tahun berturut-turut, sampai kata para sahabat, kami semua merasa lapar. Kami terbiasa buang kotoran, itu kayak kotoran kambing, kering Pak. Bahkan karena tidak bisa dimakan, benggolan-benggolan emas yang kami miliki, kata Abu Bakar As-Siddiq, tidak bisa dibelanjakan. Semua menolak bermuamalah dengan kami gitu. Belum lagi percobaan pembunuhan kepada Nabi. Yang jelas beberapa sahabat sudah ada yang dibunuh Pak oleh majikannya karena mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini. Sangat tidak kondusif dakwah pada waktu itu, ma'asyiral muslimin. Pak, apa hiburannya? Puncaknya apa jamaah sekalian? Puncaknya pada waktu itu, ma'asyiral muslimin, paman beliau Pak yang namanya Abu Talib, yang mohon maaf 44 tahun Pak membersamai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mengatakan 46 tahun membersamai Nabi, terus menerus mengawal Nabi. Langkai dulu mayatku kalau kalian ingin membunuh Muhammad. Terlepas saya tidak akan masuk di sini apakah dia kemudian masuk Islam atau tidak ketika sedang sakaratil maut, tapi yang jelas perjuangannya Pak, kontribusinya terhadap dakwah Rasulullah luar biasa jamaah sekalian. Meninggal dunia Pak, Nabi sedih. Nggak nyampe beberapa hari setelah itu, dari suatu riwayat 20 hari, mengatakan ada 2 bulan, meninggal lagi Pak istri Nabi, kecintaan Nabi, Khadijah, yang seluruh kekayaannya itu diberikan untuk menopang dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu di Mekah, ma'asyiral muslimin. Hanya beberapa saat pamannya meninggal, yang mengawal Nabi secara politik, kira-kira begitu ya jemaah sekalian. Setelah itu beberapa hari lalu meninggal istrinya yang mengawal Nabi secara finansial, ekonomi, Khadijah, pengusaha pada waktu itu yang luar biasa, sekaligus istri Nabi dan bayinya yang mendapatkan keturunan, meninggal dunia. Itu yang kita kenal dengan istilah Amul Huzni. Tahun apa? Tahun kesedihan Pak. Allah faham betul, tidak sepantasnya berjuang itu dipengaruhi oleh masalah-masalah kesedihan. Bagaimana solusinya Pak? Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Pak, Nabi sengaja diperintah oleh Allah untuk naik Pak ke Sidratil Muntaha dari Al-Aqsa itu jamaah sekalian. Berjumpa dengan Allah. Saya tidak akan bicara Pak bagaimana turun naiknya Nabi ya. Ini hampir tiap tahun kita sudah paham kisah ini jamaah sekalian. Dan kita juga bersyukur Pak pada Nabi Allah Musa alaihissalam. Ya. Dan tolong kita jangan melupakan Pak nabinya orang Yahudi ini, ma'asyar muslimin. Coba tidak ketemu dengan Musa, Nabi mungkin Pak akan menerima salat ini 50 salat Pak sehari semalam. Sudah balik, bahkan Musa minta tolong Muhammad, ku minta kurang lagi pada Allah. Nabi merasa malu jamaah sekalian. Akhirnya diterima 5 salat itu jamaah sekalian. Turun Nabi jamaah sekalian, subhanallah. Kemudian ada perintah salat ini. Sepakat para ulama jamaah sekalian, musibah apapun pula, masalah sedahsyat bagaimanapun pula, ujian, ya tantangan Pak, fitnah, berbagai macam goncangan hidup dalam kehidupan kita ini, ma'asyar muslimin, itu solusi yang paling tepat apa? As-salah Pak. As-salah. Tidak ada lagi jamaah sekalian. Makanya Rasulullah jamaah sekalian katanya Pak, ketika muncul sisi kemanusiaannya Pak, Nabi merasa bersedih. Nabi manggil Bilal, ya Bilal, adzan ya Bilal, adzan ya Bilal, arihna bis salah. Bahagiakan kami dengan apa? Dengan salat. Jadi Bapak Ibu, kalau sampean kita ini punya masalah, punya problem, sudahlah. Ini ada al-wahyu di sini jamaah sekalian. Perbaharui hidup kita Pak. Kalau belum tiba waktunya salat wajib, dah apa-apa Pak.
sampai salat mutlak, jemaah sekalian. Karena salat ini menyelesaikan semua problematika kita. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih, "Salasun kulluhum dhaminun 'ala Allah Subhanahu wa taala." Ada 3 macam, Pak. Tiga-tiganya ini dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya disebut, Pak, idza kharaja ilal masjid. Kalau dia keluar menuju masjid, fahuwa dhaminun 'ala Allah. Dia dalam jaminannya Allah Subhanahu wa taala gitu. Pak, terutama yang sudah umrah, sudah haji, ayo Pak, jadikan Al-Wahyu ini, Pak, seakan-akan sampai berada di raudhahnya Rasulullah. Pak, Ibu, ketika sampai sedang salat, ada banyak masalah dengan anak, masalah dengan mantu, masalah dengan suami, masalah pekerjaan suami, masalah kesehatan tidak sembuh, masalah apa saja jemaah sekalian. Sudah Pak, perbaharui wudu, datang ke masjid. Ini rumahnya Allah ini, Pak. Bayangkan seakan-akan sampai di depan multazam jemaah sekalian. Makanya saya sangat mengapresiasi, Pak, orang kalau sudah umrah, sudah haji, sholatnya lebih tenang, lebih khusyuk, Pak. Dan sebenarnya disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, Pak, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Beda jemaah sekalian. Beda jemaah. Sampai masuk ke masjid. Makanya ketika ada masalah, jangan cangkruan. Ketika ada masalah, jangan ke mall, Pak. Sebagai sumpah sampean. Ketika ada masalah, sampean jangan ke kafe-kafe, Pak. Minimal duit keluar jemaah sekalian. Ketika ada masalah, perbaharui wudu, datang ke masjid. Di sini ada Allah Subhanahu wa taala, Pak. Sampai yang salat 2 rakaat, mojok di situ, Pak, atau di mihrab sini, minta kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Arihna bis salah. Sampai Nabi mengatakan, wa ju'ilat qurratu aini fis salah. Allah menjadikan penyejuk hatiku itu as-salah. As-salah, jemaah sekalian. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allahu Akbar. Kita ini, Pak, hidup saat ini dalam suasana yang tidak menentu seperti ini, Pak. Dulu, Pak, 5 tahun yang lalu, Masya Allah, gerakan-gerakan salat subuh berjamaah muncul, Pak. Di mana-mana pengajian ramai saat. Saya nggak tahu, Pak, kenapa akhir-akhir ini. Ya gimana Allah akan berikan kemenangan buat kita, ma'asyarul muslimin? Gimana Allah akan bisa menyelesaikan semua problematika kita dalam hidup ini? Kalau kita juga bermain-main dengan yang namanya salat ini, saudara sekalian. Saya ingin memberikan sedikit ilustrasi, Pak. Silakan nanti lihat Bapak dalam surat Al-Ankabut. Surat Al-Ankabut ayat ke-41. Sampai terakhir, Pak, ayat 45. Tapi saya bicara ayat 41-nya dulu. Betapa salat ini, Pak, solusi. Termasuk juga problematika berbangsa dan bernegara ini, jemaah sekalian. Tidak ada jalan lain, Pak, salat. Ya. Saudara, apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mathalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya'a kamathalil ankabuti ittakhadhat baita. Wa inna awhanal buyuti la baitil ankabut law kanu ya'lamun. Subhanallah. Perumpamaan orang yang menjadikan dalam hidupnya tidak kembali kepada aturan Allah. Ya, yang Allah dikesampingkan, Pak, dalam urusan aturan kita dalam kehidupan kita, baik dalam rumah tangga, dalam ber-RT, Pak, ber-RW, bahkan berbangsa dan bernegara. Ittakhadhu min dunillahi awliya kamathal ankabut, bagaikan laba-laba yang sedang membangun rumahnya. Sampean lihat, Pak, sistem manapun pula, aturan manapun pula, Pak, tidak kembali kepada aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, Pak, sepintas mengagumkan, Pak, menakjubkan. Sampai tahu laba-laba, jemaah sekalian. Laba-laba itu, Pak, rumahnya di mana, jemaah sekalian? Rumahnya itu, Pak, yang dia semburkan dari mulutnya, kemudian keluar apa? Benang tipis, Pak. Saya paling takjub ketika saya ikut mukhayyam, ikut camping, Pak, masuk ke hutan, kemudian bagaimana di satu ranting, yang ranting, kadang-kadang rantingnya sampai 5 meter, jemaah sekalian. Bisa dia meniupkan benangnya, Pak, dari satu dahan, satu pohon ke pohon yang lain, jemaah sekalian. Kemudian dia bergantung membuat
benang-benang berikutnya, Pak. Allahu Akbar. Siapa tidak terkesima, Pak? Di situ dia tinggal, tapi di saat yang bersamaan di situ pula dia menjadi tempat apa? Memangsa apa? Makanannya jamaah sekalian. Nanti ada lewat lalat berbulat-bulat, akhirnya kepanasan, Pak, didekati sama laba, dinikmati jamaah. Itu laba-laba, Pak. Itu laba-laba jamaah sekalian. Nanti ada kecoa lewat, Pak, tidak bisa bergerak, didekati, dimakan sama laba-laba, Pak. Ada cecak bergulung-gulung, bahkan ada tikus, saya perhatikan, Pak, tikus kecil berputar-putar di situ, dibiarkan sama laba dari jauh, Pak, sampai akhirnya dia tidak bisa bergerak, dibiarkan sampai busuk, dimakan, minimal 1 bulan bisa makan. Di situ laba-laba, Pak. Jadi ini seakan-akan ini sinyal, Pak, dari Allah Subhanahu Wa Taala itu hanya bisa menangkap yang lemah-lemah, Pak. Tapi kalau yang melewati sarangnya ini, Pak, yang lompat kambing, yang lompat ini apa namanya, Pak? Sapi apalagi jamaah sekalian, ya hancur jamaah sekalian. Tapi kalau yang kecil-kecil kuat, Pak. Jadi hukum ini tajam kepada orang yang lemah, tapi tumpul kepada orang yang gagah-gagah seperti itu jamaah sekalian. Itu laba-laba, Pak. Mohon maaf, saya baca dalam tafsir itu, ma'asyal muslimin. Ini ada Prof. Rabi di sini, Pak. Beliau lebih paham insyaallah. Saya baca ini, saya masih ingat, Pak. Ini waktu saya kuliah, Pak. Ada Dr. Muhammad Ar-Rawi menceritakan pada kami. Hadal al-kabut, kata dia. Ini, Pak, satu-satunya gambaran kehidupan binatang yang tidak punya aturan hidup. Pak, ini laba-laba, kalau kemudian nggak ada yang dimakan, Pak. Lalat tidak ada, cecak tidak ada, kecoa tidak ada. Tidak ada makan yang bisa dimakan. Subhanallah, jamaah sekalian. Itu, Pak, anaknya, Pak, dimakan sama ibunya, jamaah sekalian gitu. Anak itu, Pak, jadi tidak punya susah juga ngomongnya, Pak, ya. Bukan peri kemanusiaan, tapi peri kelaba-labaan tidak ada, Pak. Kita tidak pernah melihat contoh, Pak, sapi makan sapi, Pak, kambing makan kambing, tikus makan tikus, kucing makan, jarang, Pak. Kalau ada yang unik-unik jamaah sekalian, ini laba-laba kayak gitu, Pak, dimakan, tidak punya belas kasih, habis tidak, dilahirkan dimakan sama dia. Kalau sudah habis, Pak, anaknya habis, Pak, subhanallah, nunggu makan juga tidak ada. Yang jantan datang, Pak, lucunya datang, Pak, lakinya datang, Pak, dimakan pula sama yang perempuan ini jamaah sekalian, betina. Makanya ibu, kalau ibu terlalu dominan, Bu, ibu jadi laba-laba di rumah ibu. Tidak bisa, karena kita sunnah berkeluarga, Pak. Laki-laki itu qawwamuna 'alan nisa. Kalau wanitanya lebih qawwam daripada laki-laki, ini alamat sudah ada laba-laba di rumah kita jamaah sekarang gitu. Kacau, Pak. Kacau, ma'asyar muslimin. Begitulah kehidupan, kata Allah Subhanahu Wa Taala, tidak kembali pada hukum Allah, Pak. Rusak, sepintas menakjubkan. Sambil lihat, Pak, Amerika saat ini, Pak, rusak di dalam, ma'asyar muslimin. Israel, Pak, kayaknya koko, Pak, ya. Tapi di dalam, Pak, antar partai itu berantem, bahkan bunuh-bunuhan, santet menyantet antar orang Yahudi. Di Cina, Pak, sekarang ini jadi fenomena, Pak. Antar mereka tukaran, Pak. Bunuh-bunuhan juga jamaah sekalian. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Nampaknya akur, Pak, akrab, tapi di dalam tukaran, Pak. Itulah hukum tidak kembali pada hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Tidak ada jalan lain bagi kita, ma'asyar muslimin. Apa solusinya, Pak? Lihat sampai ayat 45-nya, Pak. A'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Masya Allah. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis salah. Innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Saya perhatikan ini indahnya Al-Quran, Pak. Al-Quran ini, Pak, setiap melemparkan masalah kepada kita, Allah berikan solusinya kepada kita, Pak. Apa solusinya supaya kita tidak terjebak dengan kehidupan laba-laba? Apa kata Allah? Pertama, utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Ayo baca Al-Quran. Baca ya Muhammad, tilawai ya Muhammad
apa yang telah aku wahyukan kepada berupa Alkitab ini, berupa Al-Quran ini, ma'asyal muslimin. Jadi kalau kehidupan kita tidak ingin kacau Pak, kayak laba-laba, tidak ada jalan lain sampai harus kembali kepada apa? Al-Quran. Kata Said Qutb rahmatullah alaih, tilawah itu Pak punya 5 makna. Yang pertama, qiraatan, membacanya. Insya Allah lah ya, wahyu selesai Pak ya. Ada perform rawi di sini ya, Masya Allah. Ini banyak lembaga-lembaga Quran di sini Pak. Di sini juga ada lembaga saya dan teman-teman asatidah, namanya Wafa juga. Moga Pak kerjasama saja. Aib loh kita mengaku umat Muhammad kemudian sampai tidak bisa baca Quran. Musibah ini Pak. Ya. Gimana sampai akan tenang Pak? Quran itu hidayah. Quran itu furqan. Quran itu apa? Rahmah. Quran itu nur, cahaya Pak. Quran itu syifa. Quran itu tibyan. Quran itu yahdi lillatihi aqwam. Saya merasakan sekali Bapak. Saya kalau sumpek-sumpek Pak, banyak masalah, balik pada Quran Pak. Setelah salat 2 rakaat saya baca Quran. Tidak ada solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Saya Ustadz Pak, sama dengan banyak Ustadz di sini jamaah sekalian. Saya susah Pak untuk kalau khutbah Jumat Pak, untuk mengulang-ulang tema itu, ya opo kira-kira gimana ya? Saya paling senang ketika masjid ada temanya Pak, sehingga bagi saya bisa belajar jamaah sekalian, dan bagi jamaahnya juga mendapatkan ilmu baru tiap Jumat. Yang repot Pak kalau kemudian tidak ada temanya Pak. 1 tahun kadang-kadang itu antar ustadz itu ustadz diulang lagi Pak. Jadi tidak pinter-pinter. Makanya takmir yang cerdas itu disiapkan tema selama 1 tahun betul, 1 tahun betul, supaya tidak saling berbenturan Pak. Nah ini biasanya kalau khatibnya pas-pasan tidak nyambung Pak. Tapi kalau khatib profesional senang dikasih tema begitu, karena dia belajar nanti Pak. Dan buat jamaahnya jadi pinter. Kenapa? Tiap pekan ada ilmu baru. Karena Jumat itu momentum pekanan Pak bagi kita untuk mendapatkan ilmu, disesuaikan dengan kondisi yang ada jamaah sekalian. Nah namanya manusia Pak, saya kadang-kadang tuh di saat saya lagi hamba, iman lagi turun, mau apa ini ya? Saya nanya sama ibunya Nana Pak, saya namanya Mariam Pak, Yam, ada tema nggak? Saya lagi nggak nyambung. Loh, mana aku tahu? Aduh, sumpah lagi Pak. Aku perempuan, tidak pernah masuk ke masjid gitu. Sudah Pak, dekat gitu Pak, perbuah hari wudhu, salat 2 rakaat, baca Quran. Baca Quran, walaupun saya tidak paham, baca saja Pak. Tapi nanti, subhanallah, nanti ada beberapa ayat nyambung di sini Pak. Saya praktekkan, maksudnya saya rekam Pak. Sampai saya bingung, loh kok bisa saya ngomong seperti ini jamaah sekalian. Inilah yang dikatakan oleh Allah, inna hadzal Quran yahdi Pak, lillatihi aqwam. Quran ini Pak bisa memberikan petunjuk ke jalan yang lebih lurus. Bukan lurus Pak, lebih lurus. Saya tidak bisa bayangkan Pak, kalau seluruh bangsa Indonesia Pak, semuanya tiap hari baca Quran Pak, selesai urusan bangsa ini dan negeri ini jamaah sekalian gitu. Ayo perhatikan Pak, bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran ini. Qiraatan, tadabburan, ya, wa amalan, wa hukman, wa hifdzan. Membacanya, memahaminya, mengamalkannya, berhukum dengannya, dan menghafalkannya jamaah sekalian. Sampai ngambil yang mana nih Pak? Jangan-jangan membaca juga tidak jamaah sekalian gitu. Lalu bagaimana kita akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala gitu? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan Pak, petunjuk bagi kita semua jamaah sekalian. Nah, utlu ma'hu yang kita ini satu Pak. Jadi kalau kita ingin terlepas dari berbagai macam gonjang-ganjing kehidupan dunia ini, tidak ingin seperti menjadi kehidupan ankabut, baca Al-Quran. Yang kedua apa? Wa aqimis salah. Allahu Akbar. Dirikan salat. Sampean lihat Pak, orang kalau salatnya bermasalah, kehidupannya juga banyak masalah Pak. Sebelum kemana-mana Pak, tanyakan pada diri kita sendiri Pak. Saya secara pribadi merasa Pak, tidak usah meninggalkan salat Pak, terlambat saja subuh Pak, masbuk saja Pak subuh. Beda Pak kehidupan kita ini Pak. Tapi kalau subuhnya sampean Pak, sebelum azan sudah di masjid, atau sebelum qomat Pak, sampean sudah bisa salat 2 rakaat sebelum subuh, terus berjamaah dengan imamnya Pak, ya salam.
Apa kata Nabi, Pak? Man sallas subha jama'atan fil masjid fahuwa fi dhimmatillah. Barang siapa salat subuh berjamaah di masjid, orang itu dalam genggaman Allah, dalam pengawasan Allah, dalam penjagaan Allah. Sudah, Pak, tidak usah kemana-mana kita sebenarnya, Mas sekalian. Kita umat Islam, Pak, ayo kita bangga dengan kitab suci kita dan salatnya dijaga, Pak. Saya jadi berpikir, kenapa Nabi kemudian nasihat terakhir, Pak, sebelum meninggal dunia, Nabi tidak berbicara masalah negara, walaupun Nabi sudah ditata sama Nabi, Pak. Tapi nasihat terakhirnya apa, Pak? Nabi kan meninggal di haribaan Aisyah, ya. Disaksikan oleh Sayyidina Ali, oleh putrinya Fatimah. Dilihat Aisyah, Pak, sama Nabi gitu. Dilihat Ali bin Abi Thalib sama Aisyah, sama Fatimah, Pak, putrinya itu. Ya Ali, ya Fatimah, ya Humaira, kata Nabi. Ya Allah, dalam kondisi sakit, Pak, masih memuji Aisyah, jamaah sekalian. Ummati, sampaikan kepada umatku. Sampaikan kepada umatku. Sampaikan kepada umatku as-salah, wa ma malakat aimanukum. Jaga salat. Sampaikan kepada umatku, jaga salat. Jaga salat. Baru setelah itu, Pak, jaga pula budak-budakmu. Maksudnya, Pak, kalau kita, Pak, perhatikan hak-hak budak. Kalau sekarang mungkin hak-hak pembantu itu. Saya tidak bicara pembantu, tapi bicara salat sampai diulang-ulang 3 kali. As-salah. Kenapa, Pak? Inilah tiang agama kita, ma'asyarul muslimin. Kata Sayyidina Umar, saya ingin menutup pengajian ini, jamaah sekalian. Kata Sayyidina Umar, Pak, orang kalau sudah salatnya selesai, Pak, insya Allah amanah-amanah yang lain akan lebih selesai, jamaah sekalian. Idza aqamaha fahuwa ila ghairiha aqwam. Dia kalau salatnya sudah lurus, sudah benar, insya Allah pekerjaan-pekerjaan yang lebih diluruskan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Wa idza dayya'aha, kalau dia melepaskan salat, lalai terhadap salatnya, fahiya ila ghairiha adya. Terhadap yang lainnya, Pak, lebih lalai lagi, lebih tak karuan lagi sikap kita ini, ma'asyarul muslimin. Maka jangan main-main dengan salat, Pak. Salat ini solusi menghadapi masalah kita, Pak. Pak, ibu, bapak, ketika nanti ada masalah dengan anak, ya, ada masalah dengan mantu, tidak usah curhat sama orang. Tidak usah juga curhat sama ustadz juga. Ustadznya juga punya mantu, punya masalah juga. Mungkin juga perubahan lebih dahsyat lagi, Pak. Curhatlah pada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana curhat kepada Allah? Buka Al-Quran. Niatkan, ibu, saya baca Quran, mudah-mudahan dibuka hati anak saya. Kemudian ketika salat juga, niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Doakan anak kita dalam kondisi kita baca Quran, dalam kondisi kita sedang salat, Pak. Selesai itu minta pada Allah Subhanahu wa taala, tawasul pada Allah Subhanahu wa taala. Ada solusi tepat. Kita tidak masuk, Pak, pada bab ankabut, tidak akan jadi laba-laba lagi, ma'asyarul muslimin. Kehidupan kita akan dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Quran dan salat. Quran dan salat. Sekali lagi, Quran dan salat. Insyaallah, Pak, bisa kita laksanakan insyaallah. Allahumma qad ballagt, Allahumma fasyat. Ya Allah, kami telah menyampaikan amanah ini di momentum Islamirat. Mudah-mudahan jamaah Masjid Al-Wahyu ini akrab dengan kitab suci Al-Quran Karim dan komitmen untuk menegakkan salat 5 waktu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa, mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Diistiqomahkan, Pak, kita membaca Al-Quran, diistiqomahkan salat 5 waktu di masjid, dan kita juga dipanggil oleh Allah dalam suasana husnul khatimah karena barakah Quran dan salat yang kita lakukan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-istiqamata was-sabata fil amri wal azimata 'ala ar-rushd wa nas'aluka syukra ni'matika wa husni ibadatik wa nas'aluka qalban saliman wa lisanan sadiqah wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allah